Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Zaki Diandra, saya dari KM4411. Saya ingin mengemukakan tentang 11 skill literasi digital oleh Genskin 2009. Oke, kita langsung saja. Nomor satu, ada play. Play diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan, tetapi bukan hanya menggunakan. Kita dapat mengeksplor apa yang kita gunakan. Misalkan saya menggunakan laptop. Laptop tidak hanya sebagai alat untuk belajar, namun kita bisa menggunakannya sebagai hiburan. Hiburan sekaligus mengeksplor apa skill kita. Misalkan skill saya dalam editing. Kita bisa mengeksplor skill editing di dalam sebuah gadget tersebut. Nomor 2, ada simulation. Simulation diartikan sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan informasi pesan media. Misalkan nih, ada suatu berita di dalam media. Nah, saya melihat dulu nih beritanya. Apakah beritanya itu hoax atau bukan. Lalu saya presentasikan kepada diri saya sebelum menyebarkan berita tersebut untuk keamanan bersama, seperti itu. Nomor 3 ada performance. Performance merupakan kemampuan untuk bermain peran atau mengadopsi alternatif identitas dalam tujuan improvisasi dan pengolahan untuk mempelajari sesuatu. Saya ambil contoh dari editing. Di dalam editing kita perlu suatu kreativitas agar bisa mengeksplorasi sesuatu hal yang lebih dalam. Selanjutnya ada appropriation sebagai sebuah proses di mana manusia mengambil sebagian budaya lalu menyatukan dengan konten media. Misalkan, saya mengambil budaya seni dari suatu daerah, lalu saya upload ke dalam sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Nah, itu bisa disebut sebagai appropriation. Lanjut ke nomor 5, ada multitasking. Multitasking yaitu kemampuan untuk memindai lingkungan dan mengalihkan fokus ke detail-detail pesan. Nah, contoh dari multitasking ini, simpelnya, saat saya sedang vacation atau liburan, saya tidak lupa untuk mengerjakan tugas. Itu sebuah contoh dalam multitasking. Nomor 6, ada distributed cognition, yaitu kemampuan berinteraksi yang bermakna dengan peralatan media baru untuk memperluas kapasitas mental manusia. Nah, contohnya seperti webinar. Nah, saat saya melihat webinar, saya menonton webinar, memperhatikannya, lalu setelah itu saya akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari saya agar kehidupan saya lebih bagus hari demi hari, agar kehidupan saya lebih bermakna hari demi hari. Oke, lanjut ke nomor 7. Ada collective intelligence. Collective intelligence merupakan kemampuan untuk menyatukan pengetahuan dan membandingkan pendapat dengan orang lain untuk tujuan bersama. Misalkan, kita ada suatu tugas kelompok. Di dalam tugas kelompok itu pasti ada musyawarah. Nah, musyawarah itu termasuk dalam suatu kemampuan untuk menyatukan pengetahuan dan membandingkan pendapat dengan orang lain. Ya, musyawarah merupakan salah satu bentuk collective intelligence. Nomor 8, ada judgment. Judgment merupakan kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas, kebenaran sumber-sumber informasi yang berbeda. Seperti apa informasi tersebut. Nah, contohnya, misalkan lagi-lagi ada berita. Kita boleh menjudge bahwa berita itu benar atau hoax. Caranya adalah dengan melihat sumber-sumbernya. Apakah sumbernya merupakan sumber ternama atau sumbernya hanya sekedar media ecek-ecek biasa. Seperti itu. 9, ada transmedia navigation, yaitu kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi untuk beberapa kesimpulan. Nah, saya ambil contoh di dalam film. Di dalam film kita ada alur ceritanya, plot twistnya apa. Nah, itu kita kumpulkan untuk membentuk suatu kesimpulan. Kesimpulannya tuh jadi seperti ini. Nah, gitu. Nomor 10 ada networking. Networking yaitu kemampuan mencari dan menyebarkan informasi. Simpel sekali. Misalkan, saya ingin mencari tentang suatu hal. Harga rokok naik, cukai rokok naik. Nah, saya mencari informasi, lalu saya menyebarkan, men-share ke teman-teman saya yang sebagai perokok. 11 ada negotiation. Negotiation merupakan kemampuan untuk mewadahi beragamnya komunitas, memahami dan menghargai beragam perspektif serta berpegang dan mengikuti beragam norma yang ada di setiap komunitas. Kita bernegosiasi. Misalkan kita sedang mau liburan. Nah, kita bernegosiasi mau kemanakah kita liburan. Nah, mau ke pantai atau ke gunung, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Semoga 11 ilmu literasi digital tadi bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah dari saya mohon maaf.